dengerin gua dulu dong. Pasti jangan pegang-pegang gue. Siapa yang pegang-pegang? Gua nggak ada pegangan Nggak lu. mau narik gue. Nggak Lo ada, itu Ola. udah minus aja banyak Ola. saya, cewek lo banyak. Lah emang iya cewek gua tuh banyak gimana sih? Mana Bajon? Siapa yang sakit? Gak ada yang sakit, Dam. Dia nih selalu curigaan sama gua, punya pacar lain lah, selingkuh. Iya, dia banyak gebetannya. Terus gue dianggap apa? Emang lo berdua pacaran? Enggak sih. Terus? Ya, kita sebenarnya lagi apa, Cun? Nah, kita ini lagi mengilustrasikan penyelidikan kali ini, Dam. Gitu, pura-pura aja gitu. Gitu. Jadi ada klien kita nih namanya Dea, dia ini curiga dan sama pacarnya tuh katanya selingkuh. Oh ya? Atau sekarang gimana nih? Ya kita bantuin aja. Ayo. Ya pemirsa, ini dia penyelidikan kami di balik rahasia. Cukup sudah ya. Cukup sampai di sini saja daripada hati gelisah. Oh, nah. Kita di Baik Rahasia kali ini kita memiliki klien yang bernama Dea. Dea ini sudah 8 bulan pacaran dengan Faruk pacarnya. Tapi anehnya si Faruk ini tidak pernah memperkenalkan Dea dengan keluarganya. Bahkan ke teman-temannya juga Faruk nggak pernah memperkenalkan Dea. Oke Dea, lo bisa ceritain ke kita nggak hubungan lo ke Faruk ini gimana sih? Lo sampai-sampai minta bantuan kita untuk nyelidikin Faruk. Ya gini Kak, aku kan udah lama pacaran sama Faruk, udah hampir lama. Tapi aneh, sekarang udah sebulan ini Faruk tiba-tiba ngilang. Faruk menghilang. Hilangnya berarti nggak ada kabar. Iya, nggak ada kabar sama sekali. Tapi lo nggak coba telepon, SMS atau datangin ke rumahnya gitu? Iya, Faruk kayak yang menghindar gitu dari aku Kak. Akhirnya kita langsung menjemput Dea dan kita langsung bertanya kepada Dea. Dea, untuk penyelidikan pertama kita akan menyelidiki Faruk kemana? Oke, daripada panjang lebar nih, nanti kan kita belum tahu tujuannya seperti apa penyelidikan pertama kali ini. Ini lo kasih tahu kemana kita akan melakukan penyelidikan pertama. Nah, ini kita udah nyampe kantor sesuai alamat yang dikasih sama si Dea. Nah, sampainya di kantornya Faruk, kita parkir, kita cicet-cicet, kita berunding. Sampai akhirnya kita semua memutuskan hanya Bacun dan Adama yang turun. Gue dan Dea itu stay di mobil, kita dengerin pakai earphone. Ya udah, Bacun dan Adama turun, mereka cengak-cengok ngeliat lokasinya, ngeliat kantornya. Dari situ tiba-tiba ada satu orang yang keluar dari dalam kantornya. Saya mau tanya, betul ini dengan kantornya Faruk? Oh iya, betul. Kalau boleh kita ketemu sama Faruk ada nggak? Faruknya udah nggak kerja di sini. Dia nggak kerja di sini. Iya. Maksudnya dia lagi pergi keluar atau gimana? Ya, dia sih udah 1 bulan nggak masuk. 1 bulan udah nggak masuk kerja. Dan langsung aja gua sama Bacun mencari informasi di kantornya Faruk dan kita bertemu dengan salah satu pegawai di kantornya Faruk tersebut. Kita tanyakan perihal Faruk, apakah kita bisa bertemu dengan Faruk, dan ternyata Faruk tidak ada di kantor. Ada si Remon, namanya si Remon, pernah bilang kalau si Faruk ini pulang kampung. Pulang kampung. Kayak dia lagi ngurus keluarganya gitu. Oh, jadi sebetulnya selama sebulan dia nggak masuk kerja itu dia pulang kampung gitu. Dan dia bilang kalau mau tahu tentang informasi Faruk, coba tanyakan aja kepada Raymond. Ini Raymond siapa? Si Raymond ini siapa mas? Tadi mas bilang Raymond. Si Remon teman kerja juga. Oh teman kerja mas juga. Tapi mungkin lebih dekat mana nih si Faruk sama masnya apa sama Raymond nih? Ya saya orang baru mas, orang baru di sini. Oh, berarti lebih dekat kepada Raymond. Kayak si Remon lebih dekat sama Faruk kayaknya. Nah, Raymond ini adalah orang terdekatnya si Faruk yang harus kita temuin. Gue langsung minta nomor teleponnya si Raymond dan langsung aja kita berpisah sama salah satu karyawan tersebut. Langsung aja gue udah dapetin ini nomornya si Raymond. Gue langsung masuk ke dalam mobil, samperin Fiona sama Dea. Gue cerita kepada mereka semuanya dan mereka ternyata udah dengar dari headphone. Raymond siapa? Raymond itu ternyata itu teman sahabat dekatnya Faruk tuh. Jadi dia itu yang tahu informasi tentang Faruk, semuanya dia tahu. Jadi dia bisa kasih informasi sama kita dan tadi Bacun udah catat nomor teleponnya. Cun, lu telepon Cun. Gue sambil jalan aja ya. Iya. Coba ajak ketemuan Cun, ajak janjian Cun sama kita.
Gue langsung telepon Raymond untuk minta ketemuan janjian di satu tempat, yaitu di sebuah tempat toko roti. Dan langsung aja kita meluncur ke toko roti. Nah, pantau dari sini ya. Sampai di sana yang turun hanya Bacun dan Adama. Gue tetap tinggal di mobil. Tadi kita nunggu, kita pesan minuman di kafe tersebut dan akhirnya si Raymond nelpon kita. Raymond bilang bahwa dia sudah sampai di kafe tersebut dan kita lihat ternyata di depan kita adalah Raymond. Kita langsung bertemu dengan Raymond. Gua sama Bacun langsung memperkenalkan diri kita dan kita langsung ngobrol di situ. Kita tanyakan perihal Faruk. Itu kira-kira Mas tahu nggak Mas alasan dia resign itu apa Mas? Katanya sih sekarang kan dia kondisi ekonominya lagi melemah tuh. Ayahnya stres karena kena tipu, pembelinya kabur, dia bawa barang, terus dia bayar dengan cek giro kosong. Oh, berarti keluarga ditipu. Ternyata ayahnya Faruk ingin melakukan bisnis dan dia ditipu sama rekan bisnisnya dan hartanya habis. Dan selain itu yang lebih parahnya, kata Raymond bahwa Faruk ini pernah cerita bahwa dia dijodohkan dengan orang. Dia sih sempat cerita ke saya ya, kalau dia itu lagi galau karena dia mau dijodohin sama ayahnya. Jodoh. Sedangkan dia kan masih berpacaran dengan Dea. Kita tanyakan kepada Raymond, sebenarnya Raymond tahu nggak sih kalau si Faruk itu punya pacar yang namanya Dea? Dan Raymond bilang dia tahu Faruk punya pacar yang bernama Dea. Yang saya tahu dari cerita si Faruk, si Dea itu orangnya emang baik dan menyenangkan. Ya walaupun dia bukan orang kaya. Bentar lu, tadi Mas bilang apa? Kaya? Dea nggak kaya? Lah apa hubungannya sekarang masalah Dea nggak kaya? Sedangkan si Faruk memang bisa nerima dia jadi pacarnya kan apa adanya. Nah sekarang gini, seandainya dia orang mampu, dia pasti bisa bantu si Faruk dong. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah ayahnya yang stres itu. Coba korek informasi lagi, jangan-jangan ini wanita yang dijodohkan kepada Faruk ini adalah hasil perkenalan dari si Raymond. Atau kemungkinan Mas yang jodohin Faruk sama orang lain. Makanya Faruk berpaling. Ya, nggak mungkin. Sekarang gini aja logikanya. Kalau gue emang jodohin si Faruk sama si Dea, nggak mungkin gue ada di sini. Gue pasti udah ada di kampung. Ya itu kan kemungkinan. Ya, ini kan Kita bicaranya. masih asumsi biasa aja. Lu belum pernah deket sama gue, tapi lu udah asal nuduh. Gue nggak terima. Ya bukan masalah. Kan kita tahunya Mas ini deket banget sama Faruk, ya siapa tahu aja mungkin ada cewek yang lebih klop banget sama Faruk. Iya. Mas yang ngedukung. Tadi apa sih Masnya bilang Dea kan. Tapi ternyata si Raymond ini nggak terima, sampai dia pergi ninggalin kita, terus kita tahan juga. Dan langsung aja kita tanya, ini kalau misalnya memang betul lu temennya, lu harusnya bisa jenguk si Faruk dong. Entar. Lu salah paham Mas, sorry lu salah paham. Maksudnya nggak kayak gitu. Lu ngomong gitu, maksud lu apa?